Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Agenda kita pagi ini yaitu pembahasan modul 5 string. Nah, silakan kalian simak dengan baik dan apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Dan juga silakan kalian persiapkan NetBeans kalian untuk melakukan percobaan. Oke, pertama-tama di sini ada tugas pendahuluan. Silakan kalian kerjakan tugas pendahuluannya dan dikumpulkan terakhir hari Senin jam 12.30 di ruang D207. Atau kalian bisa nanti hari Senin chat pribadi saya dulu. Kemudian yang kedua, di sini kita akan bahas tujuan dari modul 5 ini. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami penggunaan string pada Java. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami penggunaan string untuk dapat mendukung sejumlah metode dalam pemanipulasian string. Nah, kemudian kita lanjut ke materinya. Nah, kalau kalian ingat, string itu merupakan salah satu tipe data dan juga pernah kita bahas pada modul 2. Nah, di sini pengertian string. String adalah kelas yang menangani deretan karakter. Kelas ini mendukung sejumlah metode yang sangat berguna untuk memanipulasi string. Misalnya untuk mengkonversikan setiap huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya, memperoleh jumlah karakter, dan sebagainya. Dan juga semua literal string dalam program Java diterapkan sebagai instan dari kelas string. Kelas string terdapat dalam package java.lang. Yang kedua yaitu operasi atau metode kelas string. Kelas string mempunyai beberapa metode yang digunakan untuk melakukan operasi string. Adapun operasi-operasi yang dapat diterapkan pada string antara lain, yang pertama membuat dan menginisialisasi string, membandingkan string, mengubah case string, menghubungkan dua string, mencari karakter dan substring, konversi string, dan format string. Selanjutnya itu kelas string memiliki banyak konstruktor seperti tabel berikut. Nah, jadi konstruktor itu metode khusus yang akan digunakan, yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek. Untuk lebih jelasnya nanti konstruktor itu kalau nggak salah ada di semester 2 materinya. Nah, ini kelas string memiliki banyak konstruktor. Di sini bisa kalian baca-baca sendiri ya. Ini konstruktornya dan ini fungsinya, keterangannya. Bisa kalian baca-baca sendiri nanti. Dan kita langsung ke beberapa contoh penerapan dari operasi-operasi yang dapat diterapkan pada string. Di sini fokus kita ke 5 contoh penerapan dari operasi-operasi yang dapat diterapkan pada string. Yang pertama itu membuat dan menginisialisasi string. Untuk membuat dan menginisialisasi objek string dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, mendeklarasikan objek string pada deklarasi tipe data primitif. Nah, Java mengizinkan bentuk pertama ini dikarenakan pada bahasa pemrograman lain menganggapnya sebagai tipe data. Java mengadopsi bentuk pertama untuk kenyamanan programmer karena terbiasa mendeklarasikan string sebagai tipe data. Nah, bentuk umumnya atau sintaksnya yaitu string, kemudian nama string, dan nilai string. Untuk contohnya, di sini string, kemudian variabel nama stringnya nama, dan nilai stringnya yaitu Abu Aisyah Az-Zahra. Dan cara yang kedua yaitu membuat objek string dengan operator new. Nah, pada bentuk yang kedua ini, untuk mendeklarasikan string, Anda harus menginstansiasi objek dari kelas string. Menginstansiasi atau membuat objek dari kelas string. Sebagaimana menginstan kelas-kelas yang lain, bentuk kedua ini merupakan murni milik Java. Nah, bentuk umumnya atau sintaksnya yaitu string, kemudian nama string, kemudian di sini operator new dan nilai string. Contohnya yaitu contoh penerapannya yaitu string, kemudian variabel nama, kemudian new dan nilai stringnya Abu Aisyah Az-Zahra. Jadi perbedaannya di sini pembuatan stringnya itu langsung ke nilai stringnya, sedangkan yang di sini menggunakan operator new. Yang kedua yaitu mengubah karakter dan substring. Perubahan karakter dari huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya, perubahan dari huruf besar menjadi huruf kecil disebut change case.
Nah, untuk mengubah karakter menjadi karakter kecil, Java menyediakan dua metode. Yang pertama yaitu string to lowercase, dan yang kedua string to lowercase lokal-lokal. Nah, sedangkan metode untuk mengubah karakter menjadi karakter kapital adalah string to uppercase dan string to uppercase lokal-lokal. Yang sering kita gunakan itu nantinya yang pertama. Jadi untuk mengubah karakter kecil menjadi karakter kecil itu menggunakan string to lowercase, dan untuk mengubah karakter menjadi karakter kapital atau huruf besar itu menggunakan string to uppercase. Nah, di sini ada contoh programnya. Bisa kalian sambil coba di NetBeans kalian supaya lebih paham. Ini public cast, change case, kemudian PSVM, dan kita mendeklarasikan stringnya terlebih dahulu. String A, nilai stringnya itu Nina Naryono Putri. Kemudian string B, nilai stringnya yaitu pendidikan, dan string C, nilai stringnya yaitu informatika. Kemudian di sini sistem .out.println untuk menampilkan mengubah huruf kecil. Di sini kita tambahkan plus A, kita panggil string A, kemudian tambahkan to lowercase. Nah, ini untuk fungsinya untuk mengubah karakter menjadi huruf kecil semua. Stringnya menjadi huruf kecil semua. Kemudian yang kedua mengubah huruf besar. Nah, di sini kita panggil string B, kemudian to uppercase. Jadi nanti string B akan dipanggil dan menjadikannya huruf besar semua. Kemudian mengubah ke huruf kecil lagi, kita panggil string C di sini, kemudian to lowercase. Nah, ini untuk mengubah menjadi huruf kecil semua. Nah, hasil outputnya akan seperti ini. Nah, di sini kan tadi string A ada huruf besar, ada huruf kecil. Setelah kita gunakan to lowercase, maka outputnya menjadi huruf kecil semua. Kemudian string B yaitu pendidikan. Setelah kita gunakan to uppercase, di sini kan huruf kecil semua, maka di outputnya akan menjadi huruf besar semua. Kemudian yang mengubah ke huruf kecil, yang string C to lowercase, di sini kan huruf besar semua. Setelah kita masukkan to lowercase, maka di sini berubah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya yaitu menghubungkan dua string. Concatenation adalah menggabungkan dua atau lebih string sehingga menghasilkan string baru yang merupakan gabungan dari string-string tersebut. Untuk menggabungkannya string, Java menyediakan metode concat. Nah, bentuk umum dari metode concat yaitu string concat, string str. Nah, contoh programnya di sini kita membuat stringnya terlebih dahulu, string A, kemudian nilai stringnya syahadat, string B, nilai stringnya la ilaha illallah, la ilaha, string C, kemudian nilai stringnya ilallah. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan sistem .out.println, kemudian cara menghubungkan, kita panggil string A, kemudian baru kita masukkan metode concat. Concat, kemudian dalam kurung string yang ingin kita gabung. Jadi A concat string B. Kemudian kita masukkan metode concat lagi dan string C. Maka saat kita run, outputnya akan menggabungkan dari string A sampai string G, sehingga menjadi cara menghubungkan syahadat la ilaha illallah. Oke, selanjutnya itu membandingkan string. Untuk membandingkan dua atau lebih string apakah sama atau tidak, kalian dapat menggunakan dua kelas string, yaitu yang pertama itu metode equals. Nah, metode ini digunakan untuk membandingkan dua string berdasarkan nilai ASCII. Nilai ASCII ini bisa kalian cari browser sendiri, bisa kalian pahami sendiri nanti. Kemudian bentuk dari metode equals-nya yaitu yang pertama boolean equals object obj, boolean content equals string buffer sb, boolean content equals char sequence cs, boolean content equals string str. Nah, contoh penerapannya di sini string nama 1, nilai stringnya pendidikan, kemudian string nama 2, nilai stringnya informatika. Kemudian di sini nama 1 equals dalam kurung nama 2. Bisa kalian coba di NetBeans kalian masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu metode compare to. Nah, metode ini digunakan untuk membandingkan dua string secara lexicography. Nah, lexicography ini apa? Bisa kalian sambil browser sendiri ya, dan kalian pahami sendiri. Kemudian bentuknya itu
in compare to string str, kemudian in compare to ignore case string obj. Nah, contohnya di sini string nama, kemudian nilai stringnya Nina Putri, kemudian di sini nama dot compare to ignore case, kemudian Nina Putri. Selanjutnya itu mencari substring. Nah, string merupakan susunan karakter yang berindeks, sehingga membentuk sebuah kata atau kalimat. Indeks ini dimanfaatkan untuk mencari sebuah karakter atau substring dari sebuah string. Nah, Java menyediakan dua cara untuk mencari karakter dan substring, yaitu cara maju forward dan cara mundur backward. Kemudian metode yang digunakan untuk pencarian dengan cara maju adalah yang pertama in index of in ch, in index of in ch, in from index, in index of string str, dan in index of string str, in from index. Nah, di sini kemudian metode yang digunakan untuk pencarian dengan cara mundur, yang sama ya metodenya, cuman yang cara mundur itu sebelum indeks ditambahkan less. Jadi ini in index of in ch saat pencarian dengan cara mundur in less index of in ch. Kemudian metode dalam kelas string memperlihatkan sejumlah metode penting dalam kelas string seperti copy value of char data kurung siku, copy value of char data kurung siku, in offset in jump. Kemudian value of boolean b, value of double c, concat, string s, range, string, dan lain-lain. Selanjutnya itu kelas string buffer. Kelas string buffer adalah kelas yang menyimpan string secara konstan. Begitu objek string telah diciptakan, maka string tidak dapat diubah. Nah, pada kondisi tertentu, string buffer berisi suatu deretan karakter, akan tetapi panjang dan isinya dapat berubah melalui pemanggilan metode. Nah, prinsip kerja dari string buffer adalah menambahkan dan memasukkan data secara berlebihan supaya menerima beberapa macam jenis data. Proses yang terjadi adalah mengonversi semua jenis data memasukkan menjadi string. Kemudian menambahkan karakter dalam string ke dalam buffer. String itu ke dalam buffer. Metode Evan digunakan untuk menambahkan karakter sebagai tanda untuk membedakan antar operasi. Nah, dalam kelas ini terdapat 4 konstruktor yang digunakan, yaitu yang pertama public string buffer digunakan untuk menciptakan string buffer yang kosong dan mempunyai kapasitas default yaitu 16 karakter. Kemudian yang kedua public string buffer integer n digunakan untuk menciptakan string buffer dengan n karakter. Kemudian public string buffer string str digunakan untuk membuat objek buffer string dengan nilai awal sebuah string dan mempunyai kapasitas sebesar panjang nilai awal ditambah 16 karakter. Kemudian public string buffer char sequence sec digunakan untuk membuat objek buffer string dengan nilai awal berupa array karakter yang mempunyai kapasitas sebesar sepanjang nilai awal ditambah 16 karakter. Nah, kemudian selanjutnya itu metode kelas string buffer. Untuk memodifikasi nilai buffer string, kelas string buffer mempunyai beberapa metode, antara lain yang pertama, property string buffer, operasi string buffer, menambahkan data string buffer, memasukkan data string buffer, mencari data string buffer, mengganti data string buffer, menghapus data string buffer, membalik data string buffer, dan konversi string buffer. Oke, selanjutnya yaitu pelaksanaan praktikum. Silakan kalian buka NetBeans kalian masing-masing dan buat kode program ini. Oke, kode programnya itu di sini kita buat public class contoh string, kemudian PSVM jangan lupa, dan byte data new byte 6, data 0 bernilai 64, data 1 bernilai 65, data 2 bernilai 66, data 3 bernilai 67, data 4 bernilai 68, dan data 5 bernilai 69. Kemudian kita mendeklarasikan string S1 bernilai selamat pagi, string S2 new string good morning, string S3 new string data, kemudian string S4 new string data 23. Dan sistem .out.println menampilkan S1 plus
memanggil S1, string S1, dan system.out.println S2 memanggil string S2, dan system.out.println S3 memanggil string S3, dan system.out.println S4 memanggil string S4. Nah, output dari program ini akan menghasilkan output yaitu S1 selamat pagi, S2 good morning, S3 at ABCDE, dan S4 BCD. Ya, mungkin di sini kalian sudah paham kenapa S1 ini menampilkan selamat pagi dan good morning, tapi mungkin ada yang masih bingung kenapa ini kok bisa menampilkan ABCD, sedangkan di sini kita tidak membuat variabel ABCD sama sekali ya kan. Nah, jadi itu ada di string S3 nih, ini string data, menampilkan data. Nah, di sini pernyataan string S3 new string data sama dengan string S1 selamat pagi. Nah, di sini akan membuat string yang tersusun atas karakter-karakter yang nilainya sama seperti elemen-elemen pada array data. Maka S3 akan berisi string at A, B, C, D, E, di mana karakter A bernilai 64. Nah, jadi di sini data 0 akan menjadi add sama dengan 64. Jadi ini akan diganti menjadi add, dan data 1 itu A, data 2 menjadi B, data 3 menjadi C, data 4 menjadi D, dan data 5 menjadi E. Jadi saat kita memanggil string 3, nih string data menampilkan data akan menampilkan add A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ini kok bisa string S4 ini menampilkan BCD? Karena di sini string data menampilkan data, tapi 2 ini menunjukkan awal data yang akan ditampilkan. Nah, data 2 yang akan ditampilkan. Nah, di sini kan tadi add A, B. Maka data 2 yang ditampilkan yang pertama kali yaitu data 2, B. Dan 3 di sini berarti jumlah string yang akan ditampilkan. Jadi string yang akan ditampilkan berjumlah 3, di mana string awal itu data 2. Makanya di sini dari data 2 sampai data 4, B, C, D. Oke, mungkin seperti itu. Kalau masih kurang paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Selanjutnya di sini ada latihan. Silakan kalian buat program latihan ini di NetBeans kalian masing-masing. Silakan dibuat ya. Kemudian sekarang kita akan sekarang kita akan pembahasan dari latihan ini. Nah, di sini ada latihan 1. Di sini ada di sini ada latihan 1 dengan manipulasi stringnya ada to lowercase, to uppercase, kemudian trim dan range. Nah, di sini to lowercase untuk mengubah menjadi huruf kecil, to uppercase untuk mengubah menjadi huruf besar, kemudian trim untuk trim ini untuk menambahkan karakter pada space yang telah ditentukan. Nah, kemudian range ini untuk menghitung jumlah karakter. Saat kita run, jalan 1. Nah, maka ini akan seperti ini. Nah, di sini programnya itu kita memanggil string st yang berisi tes 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan to lowercase. Jadi di awalnya di sini ada huruf besar, saat di run di to lowercase-nya akan menjadi huruf kecil semua. Kemudian yang kedua saat kita memanggil string dan kita tambahkan to uppercase. Jadi outputnya akan menjadi huruf besar semua. Kemudian yang trim menambahkan karakter pada space yang telah ditentukan. Di sini kita menambahkan kurung siku di sebelumnya stringnya. Jadi hasilnya yaitu kurung siku tes 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah karakter. Di sini yaitu menghitung jumlah karakter.
Jadi jumlah karakternya di sini ada 20. Nah, kenapa 20 sedangkan di sini stringnya hanya berapa ya? Nggak sampai 20, itu karena spasinya juga dihitung juga. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang latihan kedua. Di sini programnya yaitu string buffer sbuf new string buffer stmik. Kemudian sbuf.insert 4, kemudian real, kemudian system.out.println hasil, dan system.out.println sbuf to string. Nah, saat kita run, maka hasilnya akan menjadi outputnya adalah salah, kita run latihan kedua. Outputnya akan menjadi hasil semua dari real stmik. Nah, kenapa ini realnya ada di tengah-tengah? Karena di sini karena string buffer itu untuk menambahkan karakternya. Jadi di sini kita menambahkan real di karakter keempat. Nah, di sini D, T, H, E, kemudian spasi itu udah 4 karakter. Setelah 4 karakter maka ditambahkan real. Nah, bisa jadi setelah 4 karakter D ini dan spasinya dihitung juga akan menambahkan real. Maka hasilnya menjadi hasil the real stmik. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan latihannya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kita lanjut ke sini. Selanjutnya yaitu tugas untuk Lapres. Nah, di sini tugasnya ada hanya ada dua. Nah, ini jika ada program menggunakan string buffer, ini ada program string buffer, di mana outputnya yaitu isi, kemudian kapasitas 25 dan panjang 0. Nah, tugasnya yaitu kalian membuat memodifikasi program ini untuk menampilkan dua output ini. Yang pertama itu isi selamat belajar Java, kapasitas 25 dan panjangnya 20. Kemudian yang kedua, output yang kedua itu isi selamat, kapasitas 25 dan panjang 7. Jadi nanti hasil tugas Lapresnya yaitu screenshot program, salinan kode program, dan dua output ini. Oke, tugas yang kedua yaitu buatlah kode program yang mengandung beberapa pemanipulasian string. Nah, untuk nim ganjil yaitu menggunakan manipulasi string to uppercase, ends with, index of, dan substring. Kemudian nim genap menggunakan pemanipulasian string concat, ends with, range, dan index of. Oke, mungkin cukup sekian praktikum kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Untuk presensi, silakan kalian membuat komentar dengan nim_nama kalian, dan kemudian kalian screenshot komentar kalian tersebut dan isi Google Form yang sudah saya buat. Nah, di situ akan ada bukti kehadiran, kalian masukkan screenshot tadi itu, screenshot komentar itu. Nah, untuk minggu depan agenda kita yaitu ACC modul 4 dan 5. Silakan kalian pelajari kembali untuk modul 4 perulangan dan modul 5 string. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Tetap semangat untuk kalian semua dan jangan sampai telat, apalagi lupa mengumpulkan Lapres modul 4 dan modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.